Pada tahun 399 sebelum Masehi, di jantung kota Athena, seorang lelaki tua berdiri tenang di hadapan ratusan warga yang akan menentukan nasibnya. Rambutnya telah memutih, wajahnya dipenuhi kerutan, dan pakaiannya jauh dari kesan seorang bangsawan atau negarawan. Ia bukan seorang jenderal yang kalah perang, bukan pula seorang pemberontak yang mengangkat senjata melawan negara. Senjatanya hanyalah pertanyaan. Namun justru karena pertanyaan-pertanyaan itulah, ia dianggap sebagai ancaman bagi kota yang selama ini membanggakan dirinya sebagai pusat kebebasan berpikir. Di ruang pengadilan itu, 3 tuduhan diarahkan kepadanya. Ia dianggap tidak menghormati dewa-dewa yang diakui negara, memperkenalkan kepercayaan baru, dan yang paling berbahaya, merusak pikiran generasi muda Athena. Tuduhan tersebut terdengar sederhana, tetapi di baliknya tersimpan ketakutan yang jauh lebih besar. Banyak orang merasa lelaki tua ini telah membuat para politikus tampak bodoh, mempermalukan penyair yang mengaku bijaksana, serta mengguncang keyakinan yang selama ini diterima tanpa pernah dipertanyakan. Ia tidak memaksa siapapun untuk mengikuti ajarannya, ia hanya bertanya. Anehnya, pertanyaan-pertanyaan sederhana itu mampu meruntuhkan keyakinan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Ketika kesempatan diberikan untuk memohon belas kasihan atau mengakui kesalahannya, ia menolak. Baginya, hidup yang dipertahankan dengan mengorbankan kebenaran bukan lagi kehidupan yang layak dijalani. Ia lebih memilih menerima hukuman mati daripada berhenti mencari kebenaran. Keputusan itu terdengar gila bagi sebagian orang. Mengapa seseorang rela kehilangan nyawanya hanya demi mempertahankan hak untuk berpikir dan bertanya? Lebih dari 2400 tahun telah berlalu sejak hari itu, tetapi nama lelaki tersebut masih terus disebut di ruang-ruang kelas, universitas, buku-buku filsafat, hingga percakapan tentang makna kehidupan. Ironisnya, ia tidak pernah menulis satupun buku. Tidak ada karya yang ia tinggalkan dengan tangannya sendiri. Hampir semua yang kita ketahui tentang dirinya berasal dari murid-muridnya, terutama Plato, yang mengabadikan percakapan-percakapannya dalam bentuk dialog. Namun justru dari kisah-kisah itulah lahir fondasi pemikiran yang kemudian membentuk peradaban Barat. Siapakah sebenarnya Socrates? Mengapa seorang pria yang sepanjang hidupnya hidup sederhana, tidak mengejar kekayaan, tidak mendirikan sekolah, bahkan tidak meninggalkan tulisan, justru dianggap begitu berbahaya hingga harus dihukum mati? Untuk memahami jawabannya, kita harus kembali ke Athena beberapa dekade sebelum pengadilan itu berlangsung, ke sebuah kota yang sedang berada di puncak kejayaannya, sekaligus perlahan berjalan menuju kejatuhannya. Sekitar tahun 470 sebelum Masehi, ketika matahari pagi menyinari kuil-kuil megah di atas bukit Akropolis, lahirlah seorang anak laki-laki di Athena yang kelak akan mengubah cara manusia memahami pengetahuan. Saat itu tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa bayi tersebut akan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Ia lahir bukan dari keluarga bangsawan, bukan pula dari keluarga kaya yang memiliki kekuasaan politik. Ayahnya, Sophroniscus, adalah seorang pemahat batu, sementara ibunya, Penarete, bekerja sebagai seorang bidan yang membantu para ibu melahirkan. Kehidupan keluarganya sederhana, jauh dari kemewahan yang dinikmati sebagian warga Athena. Athena pada masa itu merupakan kota yang luar biasa. Demokrasi mulai berkembang, perdagangan semakin ramai, seni dan sastra mencapai puncaknya, sementara para pemikir dari berbagai penjuru Yunani berdatangan untuk menyampaikan gagasan mereka. Kota ini dipenuhi para penyair, seniman, politikus, dan filsuf yang saling berlomba menunjukkan kebijaksanaan. Bagi banyak orang, Athena adalah pusat dunia intelektual. Namun di balik kejayaan itu, persaingan politik, ambisi pribadi, dan keinginan untuk memperoleh pengaruh juga tumbuh semakin kuat. Sejak muda, Socrates tidak dikenal karena ketampanan atau kepandaiannya dalam berpidato. Berbagai catatan kuno menggambarkannya sebagai sosok yang bertubuh kekar, berhidung pesek, bermata menonjol, dan berwajah biasa saja. Penampilannya bahkan sering menjadi bahan ejekan. Akan tetapi, orang-orang yang mengenalnya segera menyadari bahwa di balik wajah yang sederhana itu terdapat rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia lebih tertarik memahami manusia daripada mengejar harta atau kedudukan. Sebagai warga negara Athena, Socrates juga menjalani kewajibannya sebagai prajurit.
Ia ikut bertempur dalam beberapa pertempuran penting pada masa Perang Peloponnesos. Rekan-rekannya menggambarkannya sebagai prajurit yang berani, mampu bertahan dalam kondisi yang sangat berat, tahan lapar, tahan dingin, dan tidak mudah panik ketika menghadapi bahaya. Pengalaman di medan perang memberinya pelajaran bahwa keberanian bukanlah tidak memiliki rasa takut, melainkan tetap melakukan apa yang benar meskipun rasa takut itu ada. Setelah kembali dari perang, Sokrates tidak memilih karir sebagai pejabat ataupun pengusaha. Ia justru menghabiskan sebagian besar waktunya berjalan kaki menyusuri jalan-jalan Athena, pasar, alun-alun, bengkel para pengrajin, hingga tempat berkumpulnya para politikus menjadi ruang belajarnya. Di sanalah ia berbincang dengan siapa saja tanpa memandang status sosial. Seorang budak, pedagang, jenderal, penyair, bahkan pejabat tinggi, semuanya bisa menjadi lawan bicaranya. Ia tidak meminta bayaran, tidak menawarkan pelajaran resmi, dan tidak mengklaim dirinya sebagai guru. Yang ia lakukan hanyalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya sederhana, tetapi perlahan membuka kelemahan dalam cara berpikir lawan bicaranya. Tanpa disadari, kebiasaan itu mulai membentuk jalan hidupnya. Ia menyaksikan bahwa banyak orang yang merasa paling tahu justru tidak benar-benar memahami apa yang mereka katakan. Mereka berbicara tentang keadilan tanpa mampu menjelaskan apa itu keadilan. Mereka berbicara tentang keberanian tanpa memahami hakikat keberanian. Mereka berbicara tentang kebajikan, tetapi kesulitan mendefinisikannya. Pengamatan inilah yang nantinya akan membawa Sokrates pada sebuah perjalanan intelektual yang mengubah hidupnya sekaligus mengubah sejarah filsafat. Suatu hari, sahabat dekat Sokrates yang bernama Kairefon melakukan perjalanan menuju Delphi, tempat berdirinya kuil suci yang dipercaya sebagai pusat wahyu dari dewa Apollo. Di sana terdapat orakel Delphi, seorang pendeta perempuan yang diyakini menyampaikan jawaban-jawaban ilahi. Kairefon mengajukan sebuah pertanyaan yang tampaknya sederhana, tetapi kelak akan mengubah arah kehidupan sahabatnya. Adakah seseorang yang lebih bijaksana daripada Sokrates? Jawaban yang diterimanya begitu mengejutkan. Orakel menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih bijaksana daripada Sokrates. Ketika kabar itu sampai kepadanya, Sokrates justru tidak merasa bangga. Ia mengenal dirinya sendiri. Ia tidak menganggap dirinya orang paling pintar, apalagi paling mengetahui segala sesuatu. Baginya, jika para dewa benar-benar mengatakan demikian, pasti ada makna yang lebih dalam daripada sekedar pujian. Maka ia memutuskan untuk menguji ramalan tersebut, bukan dengan menerima begitu saja, melainkan dengan menyelidikinya. Ia mulai mendatangi orang-orang yang dikenal bijaksana di Athena. Pertama, ia berbicara dengan para politikus yang dihormati masyarakat. Mereka mampu berbicara panjang lebar tentang keadilan, pemerintahan, dan kepentingan negara. Namun ketika Sokrates mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam, banyak di antara mereka ternyata tidak mampu menjelaskan dasar dari keyakinan mereka sendiri. Mereka tampak mengetahui banyak hal, tetapi sesungguhnya hanya mengulang apa yang lazim dipercayai. Kemudian ia mendatangi para penyair. Karya-karya mereka dipuji karena keindahan dan kebijaksanaannya. Akan tetapi, Sokrates menemukan bahwa sebagian dari mereka bahkan tidak mampu menjelaskan makna terdalam dari puisi yang mereka tulis. Seolah-olah mereka menciptakan karya besar karena ilham, bukan karena benar-benar memahami hakikat yang mereka ungkapkan. Selanjutnya ia berbincang dengan para pengrajin. Mereka memang ahli dalam bidangnya masing-masing. Seorang pembuat kapal memahami kapal, seorang pemahat memahami batu, seorang pandai besi memahami logam. Namun banyak dari mereka kemudian mengira bahwa keahlian di satu bidang membuat mereka otomatis bijaksana dalam semua bidang kehidupan. Disinilah Sokrates melihat kesalahan yang sama kembali muncul. Dari perjalanan panjang itu lahirlah kesimpulan yang kemudian menjadi salah satu kalimat paling terkenal dalam sejarah filsafat. Sokrates menyadari bahwa jika ia memiliki sedikit kebijaksanaan, itu bukan karena ia mengetahui banyak hal, melainkan karena ia sadar akan keterbatasan pengetahuannya sendiri. Sementara banyak orang merasa sudah tahu, padahal mereka tidak benar-benar tahu. Kesimpulan ini bukanlah bentuk kerendahan hati yang dibuat-buat. Bagi Sokrates, kesadaran akan ketidaktahuan adalah awal dari pencarian kebenaran. Seseorang yang merasa sudah mengetahui segalanya tidak lagi memiliki alasan untuk belajar. Sebaliknya, orang yang menyadari keterbatasannya akan terus bertanya, terus mencari, dan terus memperbaiki dirinya. Sejak saat itu, Sokrates menganggap hidupnya memiliki sebuah panggilan.
Ia merasa tugasnya bukan mengajarkan jawaban kepada manusia, melainkan membantu mereka menyadari bahwa banyak keyakinan yang selama ini mereka pegang belum pernah benar-benar diuji. Ia ingin membangunkan orang-orang dari rasa puas terhadap pengetahuan yang semu. Namun tanpa ia sadari, misi itu perlahan mulai menciptakan musuh-musuh yang semakin banyak. Setiap pagi, Sokrates berjalan menyusuri Agora, pusat kehidupan Athena. Tempat itu bukan sekedar pasar, melainkan ruang tempat warga berdagang, berdiskusi, berdebat, dan membicarakan urusan negara. Di sanalah ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Ia tidak membuka sekolah seperti para filsuf lainnya. Ia juga tidak memungut bayaran seperti kaum sofis yang terkenal mengajarkan seni berbicara demi memperoleh kemenangan dalam perdebatan. Sokrates justru melakukan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Ia menghampiri orang-orang dan mulai mengajukan pertanyaan. Apa itu keberanian? Apa yang dimaksud dengan keadilan? Apakah orang yang berkuasa selalu mengetahui apa yang baik? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar biasa, namun ketika lawan bicaranya mulai menjawab, Sokrates akan kembali bertanya. Setiap jawaban diuji dengan pertanyaan berikutnya. Sedikit demi sedikit, kontradiksi mulai terlihat. Orang yang semula yakin akhirnya menyadari bahwa definisinya sendiri tidak konsisten. Cara inilah yang kemudian dikenal sebagai metode Sokrates atau Elenchus. Tujuannya bukan mempermalukan orang lain, melainkan membersihkan pikiran dari keyakinan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Menurut Sokrates, seseorang tidak akan pernah menemukan kebenaran selama ia masih mempertahankan kesalahan yang tidak pernah ia sadari. Namun tidak semua orang memahami maksudnya. Banyak politikus merasa dipermalukan di depan umum. Para penyair tersinggung ketika karya mereka dipertanyakan. Kaum sofis kehilangan wibawa karena Sokrates menunjukkan bahwa kemampuan berbicara tidak selalu berarti memahami kebenaran. Sedikit demi sedikit, reputasinya berubah. Sebagian orang mengaguminya sebagai pencari kebenaran. Sebagian lainnya mulai melihatnya sebagai pengacau yang senang mempermalukan orang. Yang lebih menarik lagi, para pemuda Athena justru sangat menyukai cara berpikir Sokrates. Mereka mengikuti percakapannya, menyaksikan bagaimana orang-orang yang selama ini dianggap paling bijaksana, ternyata kesulitan menjawab pertanyaan sederhana. Banyak di antara mereka kemudian mulai meniru metode Sokrates. Mereka mempertanyakan guru-guru mereka, orang tua mereka, bahkan para pemimpin kota. Bagi generasi muda, ini adalah kebebasan berpikir. Namun bagi sebagian tokoh Athena, ini adalah ancaman terhadap tatanan masyarakat. Mereka mulai percaya bahwa Sokrates sedang menanamkan sikap tidak hormat kepada otoritas. Padahal Sokrates tidak pernah mengajarkan pemberontakan. Ia hanya mengajarkan bahwa setiap keyakinan layak diuji oleh akal. Semakin banyak orang mendengar namanya, semakin besar pula rasa kagum dan kebencian yang ia terima. Tanpa disadarinya, setiap pertanyaan yang ia ajukan sedang mengikis kesabaran mereka yang selama ini hidup dari citra sebagai orang bijaksana. Di antara kerumunan yang sering mengelilingi Sokrates, terdapat seorang pemuda yang kelak mengubah sejarah dunia. Namanya adalah Plato. Berasal dari keluarga terpandang, Plato awalnya bercita-cita terjun ke dunia politik. Namun setelah mengenal Sokrates, pandangannya berubah. Ia melihat seorang manusia yang tidak mengejar kekuasaan atau kekayaan, tetapi mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mencari kebenaran. Pertemuan itu mengubah arah hidup Plato. Dan melalui tulisannya, nama Sokrates akhirnya dikenal hingga zaman modern. Selain Plato, ada pula murid-murid lain yang tertarik pada cara berpikir Sokrates. Mereka bukan sekedar belajar menjawab pertanyaan, tetapi belajar mempertanyakan asumsi yang selama ini dianggap benar. Di mata mereka, Sokrates bukan guru yang memberikan doktrin, melainkan seseorang yang mengajarkan cara berpikir secara mandiri. Namun keadaan politik Athena sedang berada dalam masa yang sulit. Kekalahan dalam perang Peloponnesos meninggalkan luka mendalam. Demokrasi sempat runtuh, digantikan oleh pemerintahan oligarki yang dikenal sebagai 30 tiran. Setelah demokrasi dipulihkan, masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap siapapun yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas negara. Beberapa mantan pengikut Sokrates seperti Critias pernah menjadi tokoh penting dalam rezim 30 tiran yang terkenal kejam. Meskipun tidak ada bukti bahwa Sokrates mendukung tindakan mereka, hubungan tersebut membuat banyak warga Athena mulai memandangnya dengan curiga. Di mata sebagian orang, filsuf tua itu dianggap sebagai sosok yang telah memengaruhi para pemuda hingga berani menentang nilai-nilai yang berlaku.
Kecurigaan itu semakin diperkuat oleh kebiasaan Sokrates yang tidak pernah berhenti mengkritik kesombongan intelektual. Ia mempertanyakan keputusan para politikus, menggugat definisi para ahli, dan mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Bagi mereka yang merasa terusik, Sokrates bukan lagi seorang filsuf, melainkan ancaman yang harus dihentikan. Akhirnya, 3 orang tampil membawa tuduhan resmi. Meletus, seorang penyair muda, Anytus, tokoh politik yang berpengaruh, dan Laikon, seorang orator. Mereka menuduh Sokrates tidak menghormati dewa-dewa Athena, memperkenalkan kepercayaan baru, serta merusak moral generasi muda. Tuduhan itu segera menyebar ke seluruh kota. Setelah puluhan tahun menghabiskan hidup dengan bertanya kepada orang lain, kini tiba saatnya Sokrates harus menjawab pertanyaan terbesar dalam hidupnya sendiri. Ia akan berdiri di hadapan ratusan juri Athena, bukan untuk mendiskusikan makna keadilan, melainkan untuk membela hidupnya. Ironisnya, di kota yang membanggakan demokrasi dan kebebasan berpikir, seorang filsuf akan diadili karena mengajak manusia berpikir. Tahun 399 sebelum Masehi menjadi titik balik yang menentukan bukan hanya bagi kehidupan Sokrates, tetapi juga bagi sejarah filsafat. Di hadapan sekitar 500 warga Athena yang bertindak sebagai juri, lelaki berusia sekitar 70 tahun itu harus mempertanggungjawabkan seluruh hidupnya. Tuduhannya terdengar sederhana, bahwa ia tidak mengakui dewa-dewa yang diakui negara, memperkenalkan kepercayaan baru, dan merusak kaum muda. Namun di balik kata-kata itu, sesungguhnya sedang berlangsung pertarungan antara 2 cara memandang dunia. Di satu sisi, ada masyarakat yang ingin menjaga tradisi dan ketertiban. Di sisi lain, ada seorang filsuf yang percaya bahwa tidak ada keyakinan yang boleh kebal dari pertanyaan. Banyak orang menduga Sokrates akan memohon belas kasihan. Usianya sudah lanjut. Jasa-jasanya sebagai prajurit Athena juga tidak sedikit. Seandainya ia merendahkan diri, membawa keluarganya ke hadapan juri, atau menangis meminta ampun, mungkin sebagian juri akan luluh. Namun Sokrates melakukan hal yang sama sekali berbeda. Dalam pembelaannya yang kemudian diabadikan Plato dalam Apologi, ia tidak meminta maaf karena telah bertanya. Ia justru mengatakan bahwa selama hidupnya, ia hanya menjalankan tugas untuk membangunkan warga Athena dari rasa puas terhadap pengetahuan mereka sendiri. Ia mengibaratkan dirinya seperti seekor lalat pengganggu yang terus menyengat seekor kuda besar agar tidak tertidur. Menurutnya, kota Athena yang begitu hebat justru membutuhkan orang-orang yang berani mempertanyakan dirinya sendiri. Ia juga menolak anggapan bahwa dirinya sengaja merusak kaum muda. Sokrates bertanya kepada para penuduhnya, siapa yang membuat kaum muda menjadi lebih baik? Ketika jawaban mereka tidak konsisten, ia kembali menunjukkan kelemahan logika tuduhan tersebut. Bagi Sokrates, mustahil seseorang dengan sengaja merusak orang-orang di sekitarnya, karena pada akhirnya ia sendiri akan menerima akibat dari kerusakan itu. Yang paling menunjukkan adalah sikapnya setelah dinyatakan bersalah. Menurut hukum Athena, terdakwa boleh mengusulkan hukuman alternatif. Banyak orang berharap Sokrates mengusulkan pengasingan atau denda yang besar agar nyawanya dapat diselamatkan. Namun dengan nada yang nyaris terdengar ironis, ia mengatakan bahwa jika ada hukuman yang pantas baginya, justru ia layak diberi makan gratis seumur hidup di Prytanion, tempat penghormatan bagi para pahlawan kota. Baginya, ia telah mengabdikan hidupnya demi kebaikan Athena. Ucapan itu membuat banyak juri yang sebelumnya ragu akhirnya berubah pikiran. Hukuman mati pun dijatuhkan. The sentence is death. Meski demikian, wajah Sokrates tetap tenang. Ia berkata bahwa kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Yang seharusnya ditakuti adalah melakukan ketidakadilan. Sebab tidak seorang pun benar-benar mengetahui apakah kematian adalah keburukan atau justru sebuah kebaikan. Takut kepada kematian berarti mengaku mengetahui sesuatu yang sebenarnya tidak diketahui. Pada hari itu, Athena memenangkan sebuah persidangan. Namun sejarah akan mengingat bahwa di hari yang sama, Athena juga kehilangan salah satu putra terbaiknya. Karena adanya perayaan keagamaan tahunan, pelaksanaan hukuman mati harus ditunda beberapa minggu. Selama masa itu, Sokrates tetap berada di penjara. Murid-muridnya hampir setiap hari datang menjenguk. Mereka masih berharap ada cara untuk menyelamatkannya. Salah seorang sahabatnya, Crito, bahkan telah menyiapkan rencana pelarian. Penjaga penjara dapat disuap, kapal telah disiapkan, dan Sokrates bisa hidup tenang di kota lain.
Hampir semua orang menganggap menerima tawaran itu adalah keputusan yang paling masuk akal. Namun sekali lagi, Sokrates memilih jalan yang tidak dipahami kebanyakan orang. Ia menolak melarikan diri. Menurutnya, selama hidup, ia selalu mengajarkan bahwa hukum harus dihormati. Jika sekarang ia melanggar hukum hanya demi menyelamatkan dirinya sendiri, maka seluruh ajarannya kehilangan makna. Ia lebih memilih menderita akibat ketidakadilan daripada melakukan ketidakadilan. Di dalam penjara, percakapan tidak lagi dipenuhi kecemasan. Justru di sanalah Sokrates berdiskusi tentang jiwa, kebajikan, dan kematian. Ia mengatakan bahwa seorang filsuf sejati sepanjang hidupnya telah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Bukan karena membenci kehidupan, tetapi karena tidak diperbudak oleh rasa takut kehilangan kehidupan. Hari pelaksanaan hukuman akhirnya tiba. Seorang petugas membawa secawan racun hemlock. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Sokrates menerima cawan itu dengan tenang. Ia meminumnya tanpa ragu, seolah sedang menyelesaikan bagian terakhir dari sebuah percakapan panjang. Perlahan-lahan racun mulai bekerja. Kakinya kehilangan rasa. Mati rasa itu naik sedikit demi sedikit menuju tubuh bagian atas. Murid-muridnya menangis. Sebagian menutupi wajah mereka karena tidak sanggup melihat gurunya pergi. Namun Sokrates tetap tenang hingga akhir. Menjelang hembusan napas terakhirnya, ia mengucapkan kalimat yang kemudian dikenang selama ribuan tahun. Krito, kita berutang seekor ayam jantan kepada Asklepius. Jangan lupa membayarnya. Kalimat itu masih diperdebatkan maknanya hingga hari ini. Sebagian ahli menafsirkan bahwa Sokrates menganggap kematian sebagai kesembuhan terakhir bagi jiwa, sebagaimana Asklepius adalah dewa pengobatan dalam tradisi Yunani. Apapun maknanya, satu hal menjadi jelas. Bahkan pada detik-detik terakhir hidupnya, Sokrates tetap berbicara dengan kejernihan pikiran yang sama seperti sepanjang hidupnya. Tubuhnya memang berhenti bernapas. Namun pada saat itulah, sebuah warisan intelektual baru mulai lahir. Seandainya Plato tidak pernah menuliskan dialog-dialog gurunya, mungkin nama Sokrates hanya akan menjadi catatan kecil dalam sejarah Athena. Namun Plato memahami bahwa dunia tidak boleh kehilangan sosok yang telah mengubah hidupnya. Melalui karya-karya seperti Apologi, Krito, Phaedo, dan Republik, percakapan Sokrates terus hidup, menyeberangi abad demi abad. Dari akademi yang didirikan Plato lahirlah murid besar lainnya, Aristoteles. Kemudian Aristoteles menjadi guru bagi Alexander Agung, sang penakluk yang menyebarkan kebudayaan Yunani ke berbagai penjuru dunia. Dengan cara yang tidak pernah dibayangkan Sokrates sendiri, pertanyaan-pertanyaan yang dahulu ia ajukan di jalanan Athena akhirnya menyebar ke Mesir, Persia, Asia Kecil, hingga menjadi fondasi intelektual Eropa. Pengaruh Sokrates tidak berhenti pada dunia filsafat. Metode bertanyanya menjadi dasar bagi pendidikan modern, di mana seorang guru tidak sekedar memberikan jawaban, tetapi membimbing murid menemukan jawabannya sendiri melalui penalaran. Dalam ilmu hukum, gagasan untuk menguji setiap argumen secara kritis masih digunakan hingga sekarang. Dalam ilmu pengetahuan, keberanian mempertanyakan asumsi lama menjadi kunci lahirnya berbagai penemuan baru. Yang paling luar biasa adalah kenyataan bahwa Sokrates tidak pernah mengklaim dirinya telah menemukan kebenaran mutlak. Ia justru mengajarkan bahwa pencarian kebenaran harus terus berlangsung selama manusia masih mampu berpikir. Kebijaksanaan bukanlah memiliki semua jawaban, melainkan keberanian untuk terus menguji keyakinan sendiri. Ironisnya, orang yang dihukum karena dianggap membahayakan masyarakat kini dipandang sebagai salah satu pelopor peradaban intelektual dunia. Kota Athena pernah menganggapnya ancaman, tetapi sejarah justru mengabadikannya sebagai lambang keberanian moral dan kebebasan berpikir. Warisan terbesar Sokrates bukanlah sebuah buku, bukan pula sebuah kerajaan. Warisannya adalah sebuah cara hidup, hidup yang berani mempertanyakan, berani mengakui ketidaktahuan, dan berani mengikuti kebenaran meskipun harus membayar harga yang paling mahal. Dan dari warisan itulah muncul sebuah pertanyaan yang tetap menggema hingga hari ini. Jika Sokrates hidup di zaman modern, apakah masyarakat kita akan mendengarkannya? Atau justru kembali mengadilinya? Lebih dari 24 abad telah berlalu sejak Sokrates meminum racun hemlock. Kerajaan-kerajaan telah runtuh, agama-agama besar telah lahir, revolusi ilmiah telah mengubah cara manusia memandang alam semesta, dan teknologi telah membawa manusia memasuki era digital. Namun di tengah semua perubahan itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Sokrates tetap terasa hidup.
Bahkan mungkin hari ini pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada ketika pertama kali diucapkan di jalan-jalan Athena. Kita hidup di zaman ketika informasi mengalir tanpa henti. Dalam hitungan detik, seseorang dapat membaca ribuan pendapat, menyaksikan berbagai peristiwa dari seluruh dunia, dan merasa telah memahami banyak hal. Tetapi Socrates mungkin akan bertanya, apakah banyaknya informasi benar-benar membuat kita lebih bijaksana? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jawabannya tidak semudah yang dibayangkan. Socrates percaya bahwa bahaya terbesar bukanlah kebodohan, melainkan ilusi bahwa kita sudah mengetahui segalanya. Ketika seseorang berhenti mempertanyakan keyakinannya sendiri, saat itulah pikirannya mulai tertutup. Ia tidak lagi mencari kebenaran, melainkan hanya mencari pembenaran. Bukankah hal seperti ini masih sering kita lihat hingga sekarang? Perdebatan di media sosial berubah menjadi ajang saling menyerang. Orang lebih sibuk memenangkan argumen daripada memahami lawan bicaranya. Kita cepat menghakimi, tetapi lambat mendengar. Cepat menyimpulkan, tetapi enggan menguji kembali apakah kesimpulan itu benar. Disinilah Socrates menawarkan sesuatu yang sangat langka, kerendahan hati intelektual. Baginya, mengakui bahwa kita belum tahu bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah pertama menuju kebijaksanaan. Kalimat yang sering dikaitkan dengannya, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu," bukanlah ungkapan putus asa. Sebaliknya, itu adalah pengakuan bahwa manusia selalu memiliki ruang untuk belajar. Warisan lain yang tetap relevan adalah keberanian moral. Socrates menunjukkan bahwa prinsip tidak boleh berubah hanya karena keadaan menjadi sulit. Ketika seluruh kota meminta dirinya berhenti bertanya, ia tetap bertanya. Ketika nyawanya bisa diselamatkan dengan mengorbankan keyakinannya, ia memilih mempertahankan keyakinan itu. Ia membuktikan bahwa integritas bukanlah sesuatu yang diucapkan ketika keadaan nyaman, melainkan sesuatu yang dipertahankan ketika harus membayar harga yang mahal. Namun relevansi Socrates juga menghadirkan pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah kita benar-benar menghargai orang yang berpikir kritis? Ataukah kita hanya menghargai mereka selama pendapatnya sejalan dengan pendapat kita sendiri? Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat seringkali merasa tidak nyaman terhadap orang-orang yang mengajukan pertanyaan sulit. Tidak sedikit pemikir, ilmuwan, dan pembaharu setelah Socrates yang mengalami penolakan karena berani menantang keyakinan yang sudah mapan. Mungkin itulah sebabnya kisah Socrates tidak pernah benar-benar menjadi cerita tentang masa lalu. Kisah itu adalah cermin. Ia mengajak kita bertanya bukan hanya tentang siapa Socrates, tetapi juga tentang siapa diri kita sendiri. Apakah kita cukup berani mengakui ketika kita salah? Apakah kita sungguh mencari kebenaran, atau hanya mencari orang-orang yang setuju dengan kita? Barangkali selama manusia masih memiliki ego, rasa takut, dan keinginan untuk merasa paling benar, selama itu pula Socrates akan terus hidup dalam setiap pertanyaan yang berani kita ajukan kepada diri sendiri. Ada sebuah ironi yang sulit diabaikan. Hampir semua tokoh besar dalam sejarah meninggalkan sesuatu yang dapat disentuh. Buku, bangunan, kerajaan, atau penemuan. Socrates tidak meninggalkan semua itu. Ia tidak menulis satu halaman pun. Ia tidak mendirikan sekolah. Ia tidak membangun sebuah kekaisaran. Bahkan makamnya pun tidak menjadi pusat ziarah dunia. Namun justru karena tidak meninggalkan jawaban-jawaban yang kaku, ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia meninggalkan cara berpikir. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak lahir dari menerima begitu saja apa yang dikatakan orang lain, melainkan dari keberanian untuk menguji, mempertanyakan, dan merenungkan. Ia menunjukkan bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita ketahui, tetapi tentang seberapa jujur kita mengakui batas pengetahuan kita. Ketika secawan racun diangkat ke bibirnya, para penuduhnya mungkin mengira mereka telah mengakhiri pengaruh seorang lelaki tua yang dianggap mengganggu ketertiban kota. Mereka berhasil menghentikan napasnya, tetapi mereka tidak pernah berhasil menghentikan pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan itu terus hidup melalui Plato, diteruskan oleh Aristoteles, menginspirasi para filsuf, ilmuwan, pendidik, hingga siapapun yang percaya bahwa akal manusia adalah anugerah yang harus digunakan, bukan ditidurkan. Mungkin itulah kemenangan terbesar Socrates. Ia kalah di pengadilan, tetapi menang dalam sejarah. Ia kehilangan hidupnya, tetapi memperoleh keabadian dalam ingatan umat manusia. Dan mungkin
Jika ada satu pelajaran yang paling layak kita bawa pulang dari perjalanan hidupnya, itu adalah bahwa kehidupan bukan diukur dari berapa lama kita hidup, melainkan dari seberapa jujur kita mencari kebenaran. Sebab seperti pesan yang terus dikaitkan dengan namanya, hidup yang tidak diuji bukanlah hidup yang layak dijalani.